Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan berbicara tentang Islam dan negara. Ya, Eh, saya akan mulai pembahasan ini tentang sebuah problem. Problemnya adalah benarkah Islam itu ada kaitannya dengan negara? Atau benarkah Islam itu memerintahkan kita untuk mendirikan negara? Kemudian apa hukumnya untuk patuh kepada pemimpin di suatu negara? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang sampai hari ini masih hangat karena apalagi kita melihat di isu-isu akhir-akhir ini banyak yang mencoba untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi begini, Muhammad itu mempunyai 4 fungsi. Pertama, dia sebagai nabi, yang kedua dia sebagai rasul, yang ketiga dia adalah pemimpin di suatu negara, dan yang keempat dia adalah sebagai hakim. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka banyak ahli yang mengatakan sesungguhnya di Madinah itulah negara itu dibentuk dalam era kepemimpinan Rasulullah. Jadi kalau kita melihat teori-teori tentang lahirnya negara, ada teori aristokrasi, ya, ada teori teokrasi, kemudian ada teori demokrasi dan berbagai macam. Maka negara di dalam sudut pandang Islam lahir di kota Madinah dengan konsep teokrasi. Teokrasi itu adalah kedaulatan tertinggi ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kedaulatan hukum, bukan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan undang-undang yang mutlak, tapi kedaulatan Allah Subhanahu wa taala yang absolut, sehingga lahirlah negara di dalam kota Madinah. Apalagi dengan munculnya Piagam Madinah, The Charter of Madinah, semakin menguatkan dugaan bahwa sebenarnya negara itu sudah lama hadir di dalam Islam, yaitu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Oke, kemudian istilah negara di dalam Islam itu banyak. Ada yang menyebutnya dengan al-mamlakah, ada yang menyebutnya dengan al-jumhuriyah, ada yang menyebutnya dengan as-sultaniyah, dan juga berbagai macam istilah-istilah. Kalau syarat tentang negara di dalam Islam dan juga di dalam ilmu demokrasi tidak ada perbedaan. Syarat negara itu adalah ada rakyat, ada pemimpin, kemudian ada undang-undangnya, ada wilayahnya, kedaulatannya diakui. Semua itu juga berada dalam koridor ajaran Islam tentang negara. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam dengan negara. Teorinya bagaimana? Jadi teori hubungan antara Islam dan negara itu ada 3. Pertama namanya adalah teori integralistik. Teori integralistik ini adalah teori yang mengatakan bahwa Islam dan negara itu mempunyai kaitan dan hubungan yang sangat erat. Islam dan negara itu mempunyai hubungan yang sangat kuat, sehingga orang-orang yang memakai teori integralistik mengatakan bahwa setiap negara itu wajib berajas dan berideologi Islam dan wajib berhukum terhadap hukum Islam. Ya, jadi itu teori integralistik. Makanya sebagian pendapat atau sebagian golongan ada yang mengatakan bahwa ya, negara itu harus memakai hukum Islam. Nah, ini dia yang pertama, teori integralistik. Yang kedua ada namanya teori sekularistik, yaitu orang yang mengatakan bahwa Islam dan negara itu tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan. Islam ya agama, negara ya itu urusan lain. Sehingga orang-orang yang mempunyai pemahaman tentang teori sekularistik mengatakan bahwa tidak perlu negara itu memakai ajas dan ideologi Islam, dan tidak perlu negara mengurus soal agama, sehingga hukum Islam itu juga tidak perlu diterapkan dalam negara. Karena negara itu urusannya adalah dunia, sedangkan agama itu atau Islam itu urusannya adalah soal akhirat, katanya. Ya. Kemudian yang ketiga
teorinya adalah teori simbiolistik. Apa itu teori simbiolistik? Pendapat yang mengatakan bahwa agama dan negara itu punya hubungan yang erat, punya kaitan yang erat, tapi tidak mesti negara itu harus berajas dan berideologi Islam. Namun prinsip-prinsip Islam itu harus dimasukkan di dalam kehidupan bernegara. Jadi dia tetap mengatakan bahwa Islam dan negara itu punya kaitan, tapi negara itu tidak mesti harus berajas dan berideologi Islam. Nah, barangkali inilah yang dipraktekkan di negara kita saat ini. Negara kita ini tidak negara Islam, tapi harus diakui bahwa konsep-konsep negara kita ini juga banyak yang bersumber dan berreferensi dari ajaran-ajaran Islam. Jadi kesimpulannya ada 3 teori tentang hubungan Islam dan negara. Pertama, teori integralistik yang mengatakan Islam dan negara punya hubungan erat sehingga negara harus berideologi dan berajas Islam. Yang kedua, teori sekularistik, pendapat yang mengatakan bahwa Islam dan negara itu harus dipisah. Dan yang terakhir, teori simbiolistik, yaitu Islam dan negara mempunyai hubungan yang erat, namun negara itu tidak harus berajas dan berideologi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk cakrawala pemikiran Anda sehingga mampu memberikan stimulus pengetahuan baru bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.